ke striker atau ke dia. Sementara pada saat dia meninggalkan posisinya, MU itu kuatnya kan lini tengahnya kuat. Pogba, Fred, McTominay, Bruno. Tapi dia sering meninggalkan posisinya untuk bermain kayak dulu zaman Ajax. Makanya pada saat dia tinggal kan udah berkurang di tengah. Nah ini kan jadi bahaya. Dia berapa kali diberi kesempatan untuk bermain sebagai nomor 6. Itu pun sering meninggalkan posisinya. Fred awal-awal zaman Mourinho itu kayak gitu. Makanya gue sebut Fred waktu itu ayam tanpa kepala mainnya. Karena asal lari aja, nggak ada arahnya. Tapi sekarang udah Tapi sekarang jadi penting. Dia cover posisinya. Posisi tengah itu penting karena disitulah tempatnya untuk menyerang dan bertahan, transisi. Nah sekarang dia lebih cover. Memang secara kualitas dia itu biasa aja. Perhatiin passingnya dia, banyak yang salah. Tapi dia bekerja keras. Dengan posisinya itu dia covernya udah benar. Itu yang mungkin disebut, kalau gue bilang Ole nggak akan mainin Van de Beek. Nggak akan. Yang gue seneng dari pertanyaan tadi adalah Coach Justin bilang Ole pinter. Paling tidak ada statement lah Ole pinter. Itu penting buat gue. Karena dia in this case soal memasukkan pemain itu Ole is quite smart dibanding Lampard. Contoh, bahkan dibanding Arteta. Dia pernah memberi kesempatan kepada sebuah tim, gue lupa lawan siapa kalau nggak salah WBA, di mana Pogba main di area kiri, Van de Beek main di area kanan dengan Matic. Nggak jalan sama sekali, ancur-ancuran mainnya. Van de Beek tarik, Bruno masuk, udah mulai gol menang. Yang gue bingung sampai sekarang adalah kenapa dulu dibeli coach ya? Gue juga bingung gitu. Kalau apakah pemilihan ataukah panic buying? Panic buying. Feeling gue sih panic buying. Sama kayak Igalo. Lihat nama. Igalo kan panic buying. Cavani itu pembelian bagus. Walaupun sudah gratis. Rumor ya? Iya, kan jadi super sub. Lu tetap butuh seorang super sub. Ya kan? Yang gue bingung sama Ole adalah kenapa Martial selalu dapat kredit berlebihan. Greenwood sekali main jelek, besok nggak main lagi. Martial sekali main jelek, masih 4 kali beruntun main. Gue suka Greenwood, gue suka Rashford. Mungkin dia memegang rahasianya Ole kan? Kalau istilah gue dia pacarnya Ole. Atau mungkin punya rahasia yang harus ditutupi jadi harus dimainin terus. Gue nggak tahu dan kelemahan dia kan pacarnya Ole. Sama fans MU ada yang kritik, ada yang enggak ya. Karena MU kan akhirnya sering menang atau enggak kalah lah. At least 10-12 match terakhir nggak pernah kalah. Tapi pada saat 3-4 kali kalah itu Martial pasti kena. Karena dia butuh begitu banyak peluang untuk bisa cetak 1 gol. Dan itu bukan level Martial. Untuk gue itu pemain bagus, hebat bahkan dulu. Nah sekarang dia lagi menurun. It can happen. Rooney pun mengalami hal kayak begitu. Tapi pada saat dia menurun, ya lu kasih kesempatan kepada pemain muda, terutama Greenwood. Nggak tahu, gue suka banget sama Greenwood. Untuk gue MU yang gue suka Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford. Itu bener-bener gue menikmati aja. I don't care dia pakai jersey apa, tapi dengan gaya mereka bermain itu kan bukan skill. Makanya Grealish, gue ribut sama Gary Lineker. Iya, gue lihat. Grealish itu gue sebut pemain skillful, nggak punya visi. Sampai di DPI gue berkali jelaskan apa itu visi. Visi itu melihat 2-3 step ke depan, 2-3 sentuh ke depan, itu bola kemana. Tapi satu Aston Villa itu bermain semua bola ke Grealish. Grealish itu driblingan di tengah. Dribbling di tengah, hilang kena counter. Lu kalau mau dribbling itu penetrasi ke kotak penalti. Karena lu bisa berbahaya, lu bisa end passing, lu bisa shooting. Tapi kalau Grealish semua di dribbling sama dia. Berkali-kali dia dribbling di tengah, kehilangan bola. Lu bilang itu hebat. Beda sama Zidane dulu coach ya. Dribbling. Beda. Zidane mah pintar. Zidane quality pintar. Kalau Grealish bakat ada, cuman ininya agak error. Egonya ketinggian. Makanya dibilang 120 juta udah sarap loh. Tapi tiba-tiba ntar MU beli lagi. Tiba-tiba. Diincar MU kan? Iya. Gue sih ketawa kalau beli Grealish gue. Soalnya Van de Beek
apa yang diomongin bener nih soalnya. Gue tadinya juga ngerasa nih, My friend, sebelum satu bola ditendang, gue udah bilang Chelsea pinter beli Ziyech, MU bego beli Van de Beek. Sebelum satu bola ditendang. makanya gue juga sempat nggak setuju dengan pendapatnya Coach Justin saat itu ya. Karena gue lihat di Ajax ya lumayan lah skillnya. Iya. Terus waktu latihan juga dia bagus. Tapi tiba-tiba ternyata memang benar. Nggak terlalu Setelah ada 5 pertandingan, dan kontribusinya. itu banyak fans MU banyak yang setuju sama gue sekarang. Karena itu, Iya. karena gue dari awal bilang, itulah beda netizen sama Justin. Oke, kita pilih satu lagi ya, Coach ya. Tadi kan Boleh. kita tadi dua dari Twitter, nah ini dua dari Instagram. Ternyata banyak juga. Berarti Coach Justin ini terkenal berarti. Gua nggak salah nyari narasumber nih. Ini bayangin, baru pertanyaan banyak banget loh. Ada 104 pertanyaan loh. Keren. Jadi buat teman-teman para haters, Padahal klub gue nggak main loh. iya. Yang main kan MU lawan Liverpool. Padahal Arsenal nggak main loh. Ini berarti kalian mungkin akan merubah persepsi kalian terhadap Coach Justin setelah lihat obrolan kita hari ini, dan akan tayang langsung malam ini. Gue suruh kerja loh sama lu. Edit sekarang. Oke, dari Wahyono 96. Alasan suka ngeledek MU kenapa? Apa karena Arsenal lagi di papan bawah atau iri dengan pencapaian MU di tangan Ole? Salam Just Talk. Gue sebenarnya kalau gue ngeledek itu semua tim gue kritik. Ya. Cuman fansnya MU itu banyak yang kardus, banyak yang lebay. Makanya karena mereka hanya fokus ke skor. Seolah-olah kalau menang main bagus. Disitulah gue kritik. Oke. Jadi bukan hanya MU yang gue kritik, banyak tim. Arsenal aja gue kritik kok, apalagi tim lain. Jawabannya singkat dan padat. Bener juga sih. Nah, oke, kalau menurut seorang Coach Justin yang mungkin kita belum lama kenal, maksudnya Iya. kalau gue juga pasti udah tahu Coach sepak terjang Coach di sepak bola ya. Mungkin Coach juga pernah dengar lagu di Masif juga. Iya. Tapi kalau secara personal kan kita baru ketemu nih. Iya, iya. Ya pernah beberapa kali juga. Tapi untuk yang ngobrol begini kan baru sekarang. Pendapat Coach tentang Rian sebagai fans MU masuk dalam kategori kardus atau enggak? Jujur aja. Kalau kardus enggak, tapi fanatik iya. Bener ya, fanatik sih emang. Kalau kardus enggak, fanatik iya. Dan memang kadang antara perbedaan kardus dan fanatik itu beda tipis. Agak Oke? nyerempet ya? Iya. Oke. Dalam arti kalau main jelek karena saking fanatiknya tetap didukung terus. Oke. Ya kan? Kalau gue kan enggak. Kalau gue main jelek ya jelek, lu layak dikritik. Tapi lu juga mengkritik. Cuma yang karena lu tergila-gila sama Ole, yang Ya, dikritik bukan Ole tapi pemainnya. Iya kan? Iya sih. Jadi ini memang tipis, tapi gue lebih Ya. bilang lu fanatik, bukan gue Oke. ke Arsenal stadion. Gue pernah ke London sekali. Oke. Arsenal stadion 0 kali. Tapi ke Barcelona udah 6 kali. Karena gue suka Barca juga. Gue suka kotanya. Oke. Apakah gue nggak sanggup ke London? Kita tahu kalau kita ke Belanda kita butuh visa Schengen. Ya. Schengen bisa kemana-mana. Kalau London kan harus apply lagi Ya. ke Inggris, ya kan? Makanya gue nggak begitu tertarik dengan Inggris. Bahkan tiga tahun terakhir gue ke Amerika. 3 kali tiap tahun gue ke Amerika. Jadi untuk gue Inggris itu apa ya? Gue nggak sefanatik lu lah. Iya. Nggak sefanatik lu. Bahkan kalau gue liburan kalau bisa gue nggak nonton bola lah. Justru ke London malah nggak nonton matchnya Arsenal. Kalau nggak nonton matchnya Arsenal. Kalau Barcelona itu gue cek kapan gue ke Barcelona Ya. karena Jumat itu ada futsalnya kan. Gue nonton futsal terus gue nonton ke matchnya. Gue klopin itu. Ya. Gitu. Ke Camp Nou gue udah hafal semua lorong-lorong lah. Oke, pertanyaannya. Kapan Coach akan nonton langsung Arsenal? Gue nggak bisa bilang karena sekarang gue lagi Di Emirates. suka-sukanya ke Amerika. Jadi 2 tahun ke depan gue akan ke Amerika terus. Minimal setahun sekali. Harusnya
Januari tahun lalu 2020 gue ke Amerika kan. Harusnya Oktober gue ke Amerika lagi. Tapi sama SQ di cut. Oke. Karena pandemi di refund. Tapi feeling gue sih 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gue akan ke Amerika terus. Jadi nggak keluar. Gue nonton Arsenal di Singapura malah sama di GBK. Oke. Gitu. Gue nggak tahu, gue nggak begitu tertarik aja sama orang Inggris. Bukan benci ya, nggak sama sekali nggak. Ngomongnya aksennya berat. Makanannya nggak enak semua, mahalnya minta ampun. Ya kan bener kan? Ya emang mahal banget sih kalau. Mahal banget. Biaya hidup di Inggris memang mahal sekali. Breakfast gini 10 pounds. Gila, isinya cuma telur sama sosis gak jelas gitu. 10-12 pound. Iya. Gila, makan sampah, mahalnya minta ampun. Dan yang repot itu aksennya. Gue ngomong sama Inggris pusing gue dengerin. Ngerti gak? Jadi harus bener-bener mendok banget. Mendok banget. Kalau ke Amerika kan Inggrisnya lebih dimengerti. Lebih slang kalau Amerika kan. Iya, gitu. Jadi ya kembali lagi pertanyaan, kalau lu lebih fanatik, gua nggak sefanatik lu. Kalau coach lebih luas ya, lebih luas. Iya, gua lebih menikmati pertandingan, any kind of game. Kayaknya harus ada satu lagi nih pertanyaan, tapi gue pengen coach yang milih deh di Instagram. Gue di-blok sama Coach Justin, biar mampus lu. Ini cukup bagus ini. Karena ini pertanyaan merepresentasikan banyak netizen. Oke. Lu yang baca deh. Oke, Indra.arifw. Tanyain Bang Eki, permainan indah terbuka seru banyak gol tapi kalah atau pasif pragmatis parkir 1 gol tapi menang? Pilih salah satu dan kenapa? Ya. Oke, ini pertanyaan sering gue dengar. Jadi ini pertanyaan untuk gue yang bodoh. Karena bertentangan dengan realita. Ya. Karena pada saat lu bermain bagus, lu pegang bola, lu create chances, peluang untuk menang lebih besar. Daripada lu bertahan, bagaimana peluang lu pasti jauh lebih sedikit. Tapi bisa terjadi sekali-sekali parkir bis menang, itu bisa terjadi. Cuman mayoritas kan rata-rata kemenangan itu lu hasilkan dari bermain indah, bermain ball possession, meng-create peluang, ya kan? Nah, MU mainnya indah, bagus. Cuman finishernya itu terlalu sedikit, terlalu ngandelin Rashford. Tapi dari sisi permainan, nggak ada yang gue kritik. Hanya mungkin kalau dibandingkan ya, gue lebih suka jarak antar pemain lebih dekat. Kalau MU jarak antar pemain lebih jauh lah. Tapi skillnya individu kan bagus sehingga mereka bisa membuat permainan ini indah. Jadi pertanyaan ini nggak make sense untuk gue, ngerti nggak? Tapi itu banyak ditanyakan oleh netizen. Lebih suka mana? Gue lebih suka main indah, terbuka dan menang, kalah daripada menang. Sekali-sekali kalah it happens. Karena gue yakin dengan bermain indah, kemungkinan besar menang itu akan lebih banyak. Gitu. Siap, coach. Tapi satu lagi deh, ini mumpung nanti malam langsung tayang. Liverpool, MU, prediksinya. Nah ini penting nih. Gue bilang Liverpool menang. Bukan dari sisi permainan. Liverpool depannya lagi bapuk juga. Iya kan? Tapi kembali lagi ke mental. 3 tahun terakhir Liverpool membuktikan punya mental juara. MU belum terbukti sama sekali. Dan mungkin malam ini MU membuktikan. Biasanya gue bilang, Rian, biasanya gue bilang, it's not about 1 to 3 point. Biasanya gue bilang, lu kalah, ini cuma 3 poin kok. Lu menang lawan Burnley atau menang lawan Liverpool, itu kan cuma 3 poin. Iya kan? Sama aja kan? Cuman faktor psikologinya ini penting. Kalau MU bisa menang lawan Liverpool, plus bertambah main bagus, ini moralnya akan meningkat. Ini akan jadi modal besar. Jadi match malam ini bukan hanya sekedar 3 poin. Tapi kalau kalah, kemungkinan besar kayak Spurs akan ke bawah. Terjun bebas. Iya, karena murni mental. Dan MU so far udah kita bahas tadi, 4 kali semifinal nggak masuk dan Champions League Group nggak lolos. Untuk gue itu sama sekali belum terbukti bahwa MU punya mental. Jadi gue
kali ini gue bilang Liverpool akan menang, bukan seri ya, menang. Oke. Menang murni karena mental. Kecuali kalau ada kartu merah, penalti, ini that's football, kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau semua berjalan sesuai dengan normal, harusnya Liverpool yang menang. Bukan karena gue fans Liverpool ya. Ya kalau coach nggak perlu nanya saya siapa yang menang kan? Iya. Udah Nah tahu. kalau fans MU pasti ngarep. Cuman ngarepnya jangan terlalu tinggi, jatuhnya sakit nanti. Tapi kalau dari pendapat gue coach ya, malam ini MU menang. Coach. Karena enggak apa-apa. Karena mental pemain lagi bagus. bagus. Karena Karena 12 match iya. terakhir nggak kalah. Iya, karena belum kalah. Oke. Terus mungkin nanti juga Cavani akan main juga setelah di ban kemarin kan. Feeling gue Cavani main. Terus ya Bruno fit juga hari Iya. ini. Mudah-mudahan Van de Beek nggak usah dimainin. Nggak, Ya. feeling gue sih nggak main. Iya. Pogba, Bruno sama feeling gue sih Iya. Matic yang main. Jadi Karena Matic lebih smart daripada Fred. nggak tahu kenapa feeling malam ini MU yang menang. Oke. Ya kita lihat. Jadi kita lihat ya. Kalau gue sih siapa yang menang I don't care. Gue mau lihat pertandingan seru. Jangan sampai bermain terlalu, kan biasa hati-hati mainnya. Kayak lawan City kemarin ya. Iya, pokoknya atau lawan Chelsea Iya, gitu. Chelsea. Lawan hati-hati akhirnya Iya. skor 0-0. Ya, males banget nonton gituan. Kayak Gitu. kayak nonton latihan ya nih coach. Iya. Gua harap sih bener-bener dari awal udah ngegas. Bahkan lebih bagus kalau dari awal ada gol. Entah Oke. itu dari Liverpool, entah itu dari MU. Karena pada saat 5 menit pertama ada gol, terbuka langsung. Oke, yang gue ambil dari perbincangan hari ini adalah Coach Justin itu tidak asal ngasih statement atau ngejudge entah itu pelatih, entah itu klub. Jadi memang Coach ini adalah penganut sepak bola yang indah, menyerang Iya. dan menghibur. Ya, betul. Bener ya? Ya. Bener ya? Ya. Jadi kesimpulan adalah itu. Jadi buat para haters mungkin harus berpikir lagi untuk ngejudge Coach Justin. Tapi kalau buat Coach Justin, haters itu Calon fans. Iya. Dan Haters itu calon bukan fans. masalah ya. Enggak, sama bukan sekali masalah ya. enggak. Dan ternyata juga Coach Justin malah views-nya makin banyak kan di YouTube, subscriber makin banyak. Gue bisa blok lu, bukan berarti gue benci lu. Oke, Karena gue tidak kenal lu secara pribadi. Gimana gue membenci orang kalau gue nggak kenal? Oke. Tapi bahwa gue blok lu iya, tapi karena lu nyampah di timeline gue. Oke. Tapi bukan karena gue benci lu, itu harus dipisahkan. Nah, itu juga perlu digarisbawahi ya. Di blog bukan berarti Coach Justin membenci kalian. Jadi Iya. kalian mungkin harus lebih hati-hati lagi dalam berkomentar, Iya, betul. lebih punya etika Etika itu yang dalam penting. bersosial media. Ya kalau misalnya lo nya nyampah ya bisa langsung di blog. Ini Iya. belum 10.000 nih, masih ada 2.980 lagi. Silakan kalau mau menambah. Nanti saya kasih giveaway deh. Saya giveaway deh. 10.000. Dapat t-shirtnya rap lah nanti. Apa yang di blog ke 10.000 ya. Nanti kasih tahu ya. Gua kirimin langsung. Coach, thank you coach. Oke, thank you. Waktunya Sama-sama. dan Thank you terima juga. kasih atas diskusi yang menyenangkan ini. Ya. Sukses buat segala rencananya ke depan dan semoga saham semakin naik ya guys ya. Amin. Itu yang bikin gue bete cuman IHSG. Kalau hijau gue senang. Kalau merah bete gue. Siap. Ini pokoknya malam ini langsung tayang jam 10 malam ya. Oke. Thank you. Thank you coach. Thank you.